Whoa. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Walk with me. I am Marvel Jesus. Nope, I'm actually okay. Thank you very much. Hello Brovers, beberapa jam yang lalu Marvel akhirnya merilis trailer perdana dari Deadpool 3 yang nanti diganti judul jadi Deadpool and Wolverine. Awalnya sih katanya Deadpool and Friends ya, tapi entah kenapa jadi Wolverine. Karena mungkin aja ya, jadi kayak ngejual dua karakter gitu, dan mungkin aja porsi adegan Wolverine banyak banget, hampir menyamai main karakternya, makanya judulnya diganti. Masuk akal aja sih, walaupun terlalu mainstream gitu ya judulnya. Anyway, kali ini kita bakal nge-breakdown scene per scene trailernya tanpa berlama-lama lagi. Kuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Jadi trailer Deadpool dan Wolverine ini benar-benar ditayangkan di Super Bowl pada jam 6 atau jam 7 pagi gitu waktu Indonesia Barat ya. Di mana trailer ini menunjukkan beberapa cuplikan yang sedikit berbeda dengan cuplikan promosi teaser sebelum trailer ini tayang. Durasinya kurang lebih kisaran 2 menit 20 detikan gitu. Menurut gua malah kepanjangan sih untuk film yang sepertinya nggak akan ribet banget plotnya, karena emang style Deadpool dari awal di build up emang sebagai film lawak gitu ya, dengan penuh satir. Jadi emang bacotnya Ryan Reynolds yang dijual gitu cuy. Oke, kita masuk pada scene pertama yang memperlihatkan Wade Wilson merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya yang beberapa diantaranya hidup lagi berkat Deadpool yang selamatkan mereka lewat time travel. Gue yakin lo pasti pada bingung kenapa Deadpool bisa ubah takdir dan bukan membuat cabang realita. Simpelnya gini, kita balik lagi ke inti dari semua ini, yaitu final scene di Loki season 2 di mana Loki sekarang menjadi dewa penjaga multiverse yang memegang semua tangkai multiverse yang ada. Karena tangkainya ini banyak, inilah akhirnya muncul spekulasi kalau tiap tangkai universe itu punya konsep paradoksnya masing-masing. Ada yang bisa ubah masa depan lewat time travel tanpa buat cabang gitu ya, dan justru ada yang sebaliknya. Keberagaman inilah yang dijaga Loki agar tidak disalahgunakan oleh orang yang punya ambisi jahat seperti Varian Kang. Itu sebabnya fokus Loki itu mengerahkan TVA untuk memburu Kang, sedangkan Loki sendiri akan menjaga multiverse secara langsung agar keberagaman sistem tangkai ini nggak bertabrakan atau incursion. Whoa. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Balik lagi ke adegan tadi, si Wade ini akhirnya kedatangan tamu tak diundang. Namun di sini Wade malah dibawa paksa oleh pihak TVA ke markas mereka. Sesuai dengan bocoran kalau dia ternyata bertemu dengan seorang pria yang kuat diduga dia adalah Mr. Paradox. Dari sini gue udah paham betul kalau film ini memang film perekrutan. Apalagi Deadpool pure ditugaskan untuk melakukan sesuatu, jadi kayak agent Kingsman gitu ya cuy, kece badai gini. Mr. Paradox sendiri hanya dapat peran kecil sebagai hakim dalam persidangan She-Hulk di komik She-Hulk volume 2 isu 3. Kekuatan Mr. Paradox sendiri memungkinkannya untuk mengubah jaringan realitas dalam batasan TVA, namun kayaknya kalau di MCU bakal diubah ya, bakal jadi semacam staff kayak gini doang gitu ya. Nah, karakter ini diperankan oleh Matthew Macfadyen, dan gimana cara bacanya teing, pokoknya gitulah. Nah, Mr. Paradox di MCU sepertinya menjadi mentor atau pemandu gitu ya. Deadpool menjalankan misi yang belum jelas misinya pun di sini apa gitu ya. Karena intinya Deadpool ini kayaknya bakal jadi hero yang menjelajah waktu dan multiverse karena bakal ada banyak lokasi yang ia kunjungi. Kita bahasin berikutnya aja ya. Adegan ini dibarengin dengan obrolan Deadpool dengan Mr. Paradox sambil menonton seluruh MCU di file yang sudah tersimpan pada sistem TVA. Kemudian diperlihatkan gurun pasir yang jadi isyarat sepertinya lokasi ini berdekatan dengan logo Fox yang roboh. Scene berikutnya diperlihatkan sosok yang diduga kuat adalah villain utamanya, yaitu
Cassandra Nova. Sudah kita bahas juga siapa Cassandra Nova. Basicnya dia itu mirip Profesor X tapi versi bengis dan kejamnya gitulah intinya. Kemudian kita diperlihatkan sosok Deadpool yang sedang berada di ruang bawah tanah yang sepertinya lokasinya itu masih berada di sekitaran gurun yang tadi. Tentu ini makin menguatkan teori kalau Deadpool bisa saja melakukan berbagai macam lompatan timeline menggunakan alatnya TVA. Dari situ akhirnya Deadpool diperlihatkan lagi sedang berada di sebuah bar. Disitulah kita akan diperlihatkan siluet seorang pria yang kuat diduga dia adalah Logan. Namun hal ini menuai pro dan kontra karena kita nggak tahu ini tuh Logan yang mana. Jika mengacu pada komik, baju Logan ini mirip seperti Logan yang ada di komik Wolverine Patch. Bisa saja diperankan oleh aktor berbeda, bukan versi Hugh Jackman punya gitu ya cuy, atau justru itu Hugh Jackman namun dengan setelan ala Wolverine Patch. Jadi cuma bajunya aja yang jadi referensi komik, bisa jadi kayak gitu juga. Nah tapi ada beberapa rumor juga tentang Daniel Radcliffe yang dimana dia itu katanya bakal jadi Wolverine versi MCU cuy. Jujur gue sih setuju-setuju aja ya kalau yang ini adalah Logan MCU gitu. Kasian juga kalau harus Hugh Jackman juga gitu yang meranin, dia kan udah berumur guys. Cukup kitanya aja yang harus move on. Siapa tahu Daniel Radcliffe ini bakalan jadi Logan yang performanya lebih baik lagi. Kita kan nggak pernah tahu tuh kalau kayak begitu. Nah berikutnya kita diperlihatkan Deadpool yang justru berhadapan dengan pasukan TVA di tengah hutan bersalju. Kuat diduga ini berada di timeline Avengers Age of Ultron atau di Sokovia. Masih belum jelas juga ngapain Deadpool pergi ke timeline itu dan mengapa dia harus berhadapan dengan pasukan TVA. Sedangkan di sini kan TVA itu sudah tidak seperti dulu yang asal menghapus timeline jika terjadi cabang. Ini brutal banget sih dan bakal jadi proyek MCU paling barbar no sensor gitu ya. Because you know lah ya, MCU itu kan track recordnya spesialis semua umur gitu ya cuy ya. Kita juga diliatin adegan yang sesuai bocoran footage beberapa bulan lalu di mana logo Fox itu diperlihatkan roboh gitu cuy. Banyak yang bilang ini tuh berada di The Void, lokasi yang sempat diperlihatkan pada serial Loki. Nah bisa saja emang iya ini The Void gitu cuy. Ada beberapa juga yang berteori kalau The Void ini akan dijadikan sebagai Battle World yang nanti jadi setup lokasi perang Secret Wars. Kalau mengacu pada komik, Battle World memang lokasi Secret Wars, tapi kan itu masih katanya, bukan faktanya gitu ya di versi MCU ini. Jadi masih belum terbukti benar gitu ya. Kemudian kita juga diperlihatkan sosok Allied yang menghabisi pasukan TVA. Tapi di sini juga si Deadpool ketakutan cuy. Itu artinya ada pasukan TVA yang memang melawan Deadpool. Tapi ada juga yang berpihak pada Deadpool. Karena di sini ada pasukan TVA yang meminta pertolongan Deadpool. Sepertinya bakalan ada konflik internal juga ya di TVA. Entah apa masalahnya tapi bakalan terpecah dua kubu gitu cuy. Kubu yang dukung Deadpool sama yang sebaliknya. Adegan berikutnya memperlihatkan pasukan misterius yang menggunakan senjata mutakhir gitu. Dilihat dari backgroundnya sih sepertinya ini masih berada di lokasi yang sama yang tempat logo Fox roboh itu. Terus di belakangnya juga ada bangkai pesawat SHIELD. Jadi bisa disimpulkan kalau dunia yang disinggahi Deadpool ini kuat diduga adalah The Void, atau justru ada dunia lain yang emang terkesan mirip seperti The Void. Baru deh diperlihatkan adegan yang ini yang udah konfirmasi gitu ya bahwa akan ada Lady Deadpool atau varian Deadpool wanita. Karena di sini ada seorang Deadpool yang menggunakan senjata dual Uzi. Terus tangannya pun beda gitu ya cuy. Dia nggak pakai sarung tangan. Jadi kayak nyatu gitu tuh pergelangan tangannya maksudnya. Jelas ini udah indikasi ke arah Lady Deadpool. Apalagi ukuran dan bentuk tangannya tuh udah kelihatan banget itu bukan tangan laki gitu ya cuy. Itu tangan cewek. Jadi udah kelihatan ini tuh Lady Deadpool. Cuman ya nggak ditongolin banget nah aja. Kemudian ada adegan Deadpool bertarung dengan pasukan misterius serta Deadpool yang berada di dalam mobil. Baru deh kita diperlihatkan Pyro atau Pyro, gimana cara nyebutnya tuh. Masih belum jelas ini Pyro varian yang mana karena ya lagi-lagi ini tuh temanya multiverse. Jadi teh bingung kitanya teh ini semua versi yang mana aja gitu yang muncul teh. Kita juga diperlihatkan Deadpool yang terlibat pertarungan dengan Logan di dekat logo 20th Century Fox. Di situ terlihat jelas gitu ya ada komik Secret Wars yang lagi-lagi mengindikasikan kalau film ini jadi petunjuk besar untuk Secret Wars dari lokasi sampai villainnya nanti, karena di komik yang di
Jadi ini Easter egg itu covernya ada Dr. Doom cuy. Waduh. Bakal ditendang nih tuh si Kang-nya, kayaknya bakal mati sebelum Secret Wars tuh. Kira-kira itu tadi adalah breakdown trailer dari Deadpool 3 atau Deadpool and Wolverine. Gak usah panjang-panjang lah ya kalau breakdown Marvel sekarang gitu ya. Gue mah pokoknya lebih dari 10 menit biar ada AdSense-nya gitu anjing. Goblok. Tapi ya benar gitu ya. Untuk apa berteori panjang-panjang banget gitu, karena ujung-ujungnya ya ini konsepnya multiverse, semua teori bisa diwujudkan oleh pihak Marvel. Jadi gua cukup ngikutin aja lah gitu. Kita sebagai penonton sekarang udah cukup ngikutin aja. Gak usah berekspektasi tinggi kayak gimana-gimana, karena nanti kalau nggak sesuai ekspektasi kita atau nggak sesuai maunya kita, nanti lu pada marah ngekritik filmnya, nge-spam review jelek dah, ya kan? Pasti kayak begitu kan. Daripada kayak begitu mendingan udah santai aja, legowo. Lu lihat Sony itu lu lihat aja tuh, legowo, santai gitu ya. Walaupun Madam Web terjun payung gitu ya ratingnya, tapi tetap legowo, santai. Karena kenapa? Karena dia ada senjata utamanya, yaitu Beyond the Spider-Verse nanti. Jadi dia tuh tenang aja makanya cuy. Begitu juga dengan Marvel, dan kita sebagai fans Marvel Studio gitu ya, santai aja. Nanti pasti bakalan ada ujung tombaknya Marvel tuh untuk ngebahagiain kita semua lewat fan service. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.